Halo guys, welcome back to Ronsam YouTube channel. Hari ini kita akan belajar 3 arah tren yang ada dalam pasar modal. Dan tentunya dengan mempelajari 3 arah tren ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan profit yang lebih konsisten. Mau tahu caranya? Mari kita langsung ke chart. Oke, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat ada 3 arah tren yang menjadi dasar dari suatu pergerakan saham, yaitu yang pertama uptrend atau orang sering sebut sebagai bullish trend, di mana harga saham cenderung bergerak naik. Kemudian yang kedua ada sideways trend, atau orang sering bilang dengan bahasa kangguru trend, yaitu suatu harga saham akan bergerak di rentang harga itu saja. Dan yang terakhir yaitu downtrend, atau orang sering bilang sebagai bearish trend, di mana harga saham memiliki kecenderungan untuk turun. Nah, 3 tren ini bisa dikatakan sebagai basic dari analisa teknikal. Dan tentunya kalian wajib mempelajari arah-arah tren ini sebelum kalian melakukan analisa suatu saham. Nah, kita masuk di chart. Oke, jadi sekarang kita udah masuk di chart, dan sebenarnya teman-teman, dari satu chart yang saya siapkan di sini, kalian udah bisa melihat 3 arah tren ya. Ya, dari sideways, uptrend maupun downtrend. Dan kalau uptrend pasti kita bisa melihatnya dengan jelas ya. Suatu harga saham yang terus-menerus mengalami kenaikan bisa dikatakan sebagai uptrend. Lalu di mana bearish dan downtrend-nya? Nah, saya udah siapkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah fase downtrend dari emiten ASA. Kenapa kok bisa disebutkan sebagai downtrend? Karena adanya lower high, kemudian diikutin oleh lower low, diikutin oleh lower high lagi, dan diikutin oleh lower low kembali. Itulah yang menandakan suatu saham itu lagi dalam fase downtrend. Kemudian yang kedua yaitu sideways. Seperti yang saya katakan di awal, sideways itu adalah pergerakan di mana harga saham hanya berada di rentang itu aja. Nah, harga saham hanya akan bergerak dalam rentang kotak ini aja. Dan teman-teman bisa lihat kalau kita zoom akan jauh lebih jelas ya. Nah, kita bisa melihat harga saham ketika mengenai atap, dia akan kembali turun. Mengenai batas lantai atau support, dia akan kembali memantul naik, terkadang akan turun lagi ke support, tetapi bisa memantul naik kembali. Inilah yang kita sebut sebagai sideways trend. Oke, kita lanjut, dan yang terakhir yaitu uptrend. Uptrend bisa ditandakan sebagai adanya higher high dan adanya higher low. Kita bisa membandingkan adanya kenaikan yang membuat yang namanya higher high kembali, dan diikuti oleh higher low kembali. Dan akhirnya ada higher high lagi, dan kalian bisa lihat di sini ada yang namanya higher low kembali. Itulah yang akan disebut sebagai uptrend. Nah, jadi dalam satu chart ini aja, teman-teman udah bisa mempelajari itu downtrend, sideways, dan uptrend. Dan seperti yang saya katakan di awal, ketika harga sahamnya lagi uptrend, kecenderungan harga akan terus mengikuti naik. Ketika sideways, harga hanya akan bergerak di rentang itu aja, dan ketika downtrend, maka harga saham akan lebih cenderung turun. Dan itu yang teman-teman harus perhatikan. Ketika sideways, kalian bisa memanfaatkan untuk buy on support, kemudian sell lagi di atap atau resisten. Dan untuk uptrend, kalian bisa langsung buy dan hold di jangka yang lebih lama. Selama dia tidak membuat yang namanya higher low, otomatis itu akan aman. Dan di fase downtrend, kalian harus benar-benar cari yang namanya lower low terbawah ya teman-teman. Memang tidak ada yang tahu kapan akan terbentuk suatu lower low. Oleh karena itu, kalian harus selalu pastikan kalian bisa buy on support, dan ketika supportnya itu jebol, atau ketika suatu harga saham itu akan bergerak membuat suatu lower low, di sanalah kalian harus bersiap-siap untuk stop loss. Nah, ini adalah satu gambaran. Mari kita langsung masuk ke beberapa emiten yang posisinya saat ini lagi downtrend, sideways, dan uptrend. Nah, salah satu contoh emiten yang lagi mengalami downtrend parah itu adalah Unilever Indonesia. Dan kita bisa lihat trennya dari sejak bulan September sampai saat ini masih terus-menerus untuk turun. Nah, posisi saat ini, teman-teman harus lihat, Unilever terus buat yang namanya lower low, di mana ini sudah terjadi lower low, di sini ada lower low lagi, dan terlihat ada potensi dia akan kembali buat yang namanya lower low. Jika memang Unilever tidak bisa bertahan setidaknya di area 6250, sebaiknya teman-teman wait and see dulu untuk masuk, ya, sampai dia bisa buat yang namanya rejection,
dia bisa udah mulai sideways dan membentuk suatu support, barulah teman-teman boleh masuk. Kalau tidak, akan terlalu berisiko. Bayangin kalau teman-teman masuk di beberapa titik sebelumnya. Misalnya teman-teman masuk di titik yang ini. Nah, maka teman-teman akan terjebak dalam fase downtrend yang parah ini jika kalian tidak melakukan stop loss. Itulah fungsi terpenting dari stop loss ya. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu bagaimana cara membeli saham di fase downtrend dan gimana cara kalian menentukan apakah saham itu lagi di dalam fase downtrend atau tidak. Kita akan lanjut yang kedua yaitu sideways. Nah, contoh kedua untuk sideways yang paling cocok yaitu Antam, aneka tambang. Posisinya saat ini lagi berada di fase sideways dan teman-teman bisa lihat setiap kali menyentuh area 2160, harga saham akan kembali terpantul naik ke 2.500. Nah, inilah yang menandakan bahwa Antam lagi dalam fase sideways. Dan kalau kalian mau memanfaatkan untuk cari profit, sebenarnya kan bisa tektokan. Dan tim Saham udah tektokan berapa kali nih di saham Antam ya. Kita buy di bawah dan kita sell lagi ketika kembali mendekati harga atap, kemudian kita buy lagi di bawah dan kita sell lagi ketika sudah mendekati harga resisten. Nah, jadi inilah cara menggambarkan suatu saham yang lagi di fase sideways. Dan kalian juga bisa tetap dapetin profit dari fase sideways seperti ini. Oke, jadi kita lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase uptrend. Dan yang ketiga, yaitu fase uptrend dari saham Link. Kita bisa melihat ada dua macam garis di sini, dan tentunya yang bawah adalah support dan yang atas adalah resisten. Fase uptrend akan bergerak seperti ini. Dia memantul di support bawah dan kembali ke atas. Kemudian memantul ke bawah dan buat yang namanya higher low ya. Nah, dia akan buat yang namanya higher low dan kembali naik dan diikutin kembali dengan higher low kembali. Nah, inilah yang dinamakan sebagai fase uptrend. Jadi, sekarang kalian sudah paham 3 arah tren yang ada dalam pasar modal. Dan tentunya semua tren bisa memberikan kesempatan untuk menghasilkan profit. Oleh karena itu, ketika kalian mau menganalisa suatu saham, ketika kalian mau membuat suatu trading plan, kalian nggak boleh lupain yang namanya lihat tren dari emiten tersebut. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, kalian boleh like, subscribe, dan share ke teman kalian. Oke, see you on the next video.